idza wa'atal masjid la yuridu illa sholat. Harus jadi catatan dalam hadis ini bahwa tidaklah dia datang ke masjid kecuali yang diinginkan dan diniatkannya murni untuk sholat. Karena sholat itu sekalian janjian ya bisnisan sudah ya. Niatnya sudah tidak murni untuk sholat. Bisa begini, kalau seandainya tidak ada orang itu untuk berbisnis janjian di masjid, mungkin tidak sholat di masjid. Mau bahasanya seperti apapun, Allah maha tahu. Makanya ketika sudah masuk waktu sholat, murni saja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta efek dari sholat pun nggak usah jadi pertimbangan. Nah, sholat ke masjid ayam sehat saya. Kan para ulama mengatakan sholat itu adalah riyadhah badaniyah, olahraga badan. Dari sejak takbiratul ihram kan bergerak, ruku, sujud dan sebagainya. Itu adalah efek positif dari sholat tanpa kita meniatkan untuk sehat. Dengan sendirinya Allah berikan kesehatan. Ya. Tapi murni ingin sholat mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ya. Jalan kemudian mengikuti saf yang paling belakang. Sudah selesai, assalamualaikum ya. Jadi hampir masuk bukan masuk ya. Kemudian setelah itu Nabi itu kan seorang yang suka motivator lah, suka ngasih motivasi, ngasih tasjid, ngasih hath ya, supaya orang semangat untuk memikirkan akhiratnya, bekal untuk perjalanan yang panjangnya ya, dengan amal soleh. Kemudian Nabi bertanya, karena Nabi udah tahu karena dikasih tahu oleh malaikat itu, siapa tadi yang hampir terlambat? Namanya juga seorang sahabat jujur gitu. Saya wahai Rasulullah, kata Abu Bakrah nama aslinya Nafi bin Harith yang meriwayatkan hadis yang akan kita pelajari. Saya wahai Rasulullah. Kemudian dia menghadap Nabi, dikasih motivasi oleh Nabi. Nah, ini juga menjadi catatan tersendiri bagi para guru, para ustadz, para ustadzah, para tokoh yang suka bimbing umat. Ngasih hadiah itu tidak selalu ini ya, tapi tepukan dan pujian penting ya. Nabi langsung ini ya, sahabat Abu Bakar tadi ya. Kata Nabi, zadakallahu hirsan wala tamad. Semoga Allah menambah semangatmu untuk mengikuti sholat berjamaah. Wala ta'ud, tapi hampir kamu tadi tertinggal satu rakaat, hampir masbuk, jangan kamu ulangi lagi. Nah, gitu ya. Nah, itu kan bagus ya, ngasih motivasi. Sehingga cuma kalimat itulah yang menjadi motivasi itu sampai meninggalnya yang namanya Abu Bakar ini tidak pernah tertinggal takbiratul ihramnya Nabi. Nah, penting ngasih motivasi kepada murid itu. Ya. Jadi kalau ada yang murid ada yang jujur, ya, kenapa terlambat? Kenapa habis terlambat? Ini Pak, ojeknya saya nunggu lama, ojeknya terlambat. Oh, ya. Kasih motivasi. Ya. Tidak selalu uang. Ya. Apalagi sekarang lagi susah uang. Kasih motivasi kayak Nabi tadi. Sering Nabi itu begitu kepada sahabat ya. Termasuk kepada Abi Bakrah. Dari situ tidak pernah Abi Bakrah tertinggal takbiratul ihramnya Nabi. Masya Allah ya. Sehingga terkenallah Abu Bakrah ini dipanggil oleh para sahabat dengan Zaid al-Khair ya, Zaid al-Khair. Karena dari kalimat zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangat kepadamu untuk mengikuti kebaikan, yaitu tadi tidak tertinggal takbiratul ihramnya imam, sehingga terkenal dengan zadakallahu khairan wa khair wala ta'ud dengan kalimat Zaid al-Khair ya. Zaid al-Khair. Nama Zaid itu kan orang yang suka menambah ya,
menambah apa? Makan, minum, apa ya? Menambah kebaikan. Gitu. Boleh ngasih latihan kepada teman kalau itu baik ya. Tapi kalau tidak baik tidak usah. Latihan itu pun ya namanya sudah bagus ya, Mustafa. Karena tukang baut jadi Mustafa baut. Ya, masih mending Pak ya. Bahayanya kalau dia punya anjing di rumahnya. Repot. Gimana? Ya. Ini tentang Abu Bakrah. Abu Bakrah. Siapa Abu Bakrah sesungguhnya? Nafi ibnu Al Harith As-Saqafi, yaitu Nafi bin Harith As-Saqafi. Radhiya, semoga meridhai Allah anhu kepada Abu Bakrah. Apa riwayat dari Abu Bakrah? Beliau meriwayatkan anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu, semoga memberikan salawat Allah alaihi kepada Rasul wasallama dan keselamatan sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idal taqa, jika bertemu siapa al-muslimani, dua orang muslim, bisayfaihima, dengan kedua pedangnya, fal qatilu, adapun orang yang membunuhnya, wal maktulu, dan orang yang dibunuhnya, finnari, kata Nabi, kedua-duanya ada dalam neraka. Yang bunuh dan juga yang dibunuh. Fakultu, maka aku bertanya, Abu Bakrah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadal qatil, ini yang membunuh di dalam neraka, ini orang yang membunuh. Fama balul maktul, terus bagaimana dengan orang yang dibunuh? Masa di neraka juga begitu maksudnya. Qala, kata Nabi, nah ini masalahnya persoalan hati. Innahu kana harisan ala qatali sahibihi. Dikatakan oleh Nabi, si pembunuhnya pun, orang yang membunuh dan yang dibunuhnya pun sama-sama di dalam neraka. Karena yang dibunuh ini, karena keadaan orang yang dibunuh harisan, memiliki keinginan kuat, ambisi juga ala qatali sahibihi, untuk sama-sama membunuh orang yang telah membunuhnya. Cuma takdirnya keduluan dia dibunuh ya, sehingga sama-sama dalam neraka. Muttafaqun alaih. Jamaah rahimakumullah, kalau secara ukuran kan orang yang membunuh ya, orang yang seseorang membunuh, kemudian dalam Islam itu ada namanya had. Had itu hukuman, kisos namanya ya. Karena di dalam hadis disebutkan orang muslim itu haram untuk dibunuh ya. Nah, lalu nyengkir kemana ini? Nah, kata Nabi, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Apa saja? Satu, an-nafsu bin nafsi. Dua, wathayyibu az-zani. Tiga, kata Nabi, wathayyibu az-zani wattariku lidinihi. Al-mufariqu lil jama'ati. Al-mufariqu lil jama'ati.
Ini yang ketiga. Ada kaitan poin pertamanya, saya perlebar sedikit keterangan. La yahillu, tidak halal. Berarti apa? Haram. Dan mumri'in, darahnya seseorang. Seseorang yang siapa? Muslimin, yang dia orang Islam. Tidak halal, artinya haram darahnya seorang muslim, tidak boleh ditumpahkan. Illa kecuali biihdatsy tsalah, jika dia melakukan salah satu di antara 3 perkara, maka menjadi halal. Tapi halalnya pun bukan berarti dia jadi kafir, tidak. Poin pertama kaitan dengan hadis itu. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, jiwa dibayar dengan jiwa, namanya kisos. Ya. Wat-tayyibu az-zani, yang kedua adalah seorang perempuan yang sudah pernah punya suami atau masih punya suami, kemudian berbuat zina, namanya zina muhsan. Ini disebut thayyib, thayyibu az-zani. Atau laki-laki yang masih punya pasangan resmi, istri, atau pernah punya pasangan resmi, jadi duda ataupun janda, berbuat zina. Nah, ini yang kedua, halal darahnya. Bentar, keterangannya panjang, kalau nggak dijelaskan ekstrim nanti. Wat-tariku lidinihi, al-mufariqu lil jama'ati. Yang ketiga, halal darahnya orang muslim. Ini masih muslim, tapi melakukan dosa, dan semua dosanya tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Wattariku lidinihi, yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariqu lil jama'ati, kemudian memisahkan diri dari kumpulan umat Islam, alias murtad. Kita tidak membahas yang kedua dan ketiga, pembahasannya panjang. Ini ada kaitan dengan hadis tadi, an-nafsu bin nafsi. Seseorang membunuh si fulan A, membunuh si fulan B, ada statusnya qatlul amdi. Qatlul amdi itu pembunuhan berencana. Jadi direncanakan, ada kan yang begitu? Ada Pak, ya, direncanakan. Ada yang begitu. Ya. Kemarin saya juga meruqyah orang yang punya pekerjaan ini, pembunuh bayaran. Teman-temannya sudah pada diambil, ada yang dibunuh, ada yang tobat. Nah, ini tobat fulan ini. Oh, saya bilang rumahnya besar ya, 2M Ustaz, dikasih hasil itu, hasil bunuh besar. Tapi alhamdulillah, saya bilang Bapak ini harus bersyukur, alhamdulillah. Kenapa? Harus disadari, teman-teman Bapak banyak yang meninggal dalam keadaan belum tobat. Bapak masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Yang di wilayah Bandung Selatan sudah mati orang itu, bawahannya dia. Pas saya cerita tentang yang di sini, jadi jangan sama dia, jika saya lihat dulu katanya, sekarang sudah pejabat-pejabat banyak yang naik itu karena ada orang-orang begitu. Ya. Tapi alhamdulillah beliau tobat. Nah, an-nafsu bin nafsi dalam Islam ada namanya qatlul amad, pembunuhan berencana, maka hukumannya adalah kisos, kisos, dibunuh lagi. Islam mau kejam, tidak kejam, tapi setelah kejadian ini tidak ada lagi darah itu murah, tidak ada.
Karena darah ini mahal dalam Islam, diperhitungkan. 2 kalimat syahadat yang pernah diucapkan oleh seseorang kemudian ditumpahkan, orangnya terbunuh, itu yang mahal bukan jasadnya, tapi harga 2 kalimat syahadatnya. Sehingga kalau ada orang fulan A dibunuh, fulan B dibunuh oleh si fulan A, maka yang membunuh ini harus diqisas. Manfaat yang kedua, dengan adanya qisas, dosa-dosa pembunuh itu bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhirat dia tidak akan mendapatkan ancaman dari pembunuhan yang pernah dia lakukan ketika di dunia, karena sudah diqisas. Itu hebatnya Islam, akhirat yang dipikirkan. Nah, jamaah rahimahullah, ada namanya ketika qisas ini mungkin dia keluarga yang terbunuh mengatakan adalah gak usah diqisas, kasihan dia sebagai tulang punggungnya. Padahal dalam Islam meskipun diqisas nanti ditanggung seluruh keluarga yang ditinggalkannya oleh pemerintahan Islam, Baitul Mal, sepanjang sejarah begitu. Tapi tidak pernah banyak kejadiannya kasus dalam sepanjang perjalanan pemerintahan Islam, karena hikmah dari syariat qisas itu sendiri. Nah, kemudian maka kalau tidak terjadi qisas karena dihampura gitu oleh keluarga yang terbunuh, maka ini yang membunuh harus membayar namanya diyah. Diyah itu denda. Dalam hadis dikatakan harga seorang muslim yang terbunuh itu sama dengan 100 ekor unta. Bayar 100 ekor unta. Untanya satunya harganya berapa? Harganya kalau untanya juga kata Nabi, unta humurun na'am, unta berwarna merah kekuning-kuningan. Itu simbol orang kaya di Arab. Jadi kalau orang Arab punya unta warnanya merah kekuning-kuningan, dulu di kitab mungkin BMW-nya lah gitu ya. Nah itu kalau harganya 1 ekor 440 juta, ya, 40 juta kali 100 jadi berapa? 4 miliar. Nah harganya segitu, tapi katanya harganya mahal sampai 50 ke atas. Saya nggak punya 100 ekor unta, boleh ganti dengan 200 ekor lembu. Kalau tidak punya 200 ekor lembu, ganti dengan 12.000 ekor domba. Kalau tidak, 1000 gram emas murni. Gaduh bu 1 kilo. Masya Allah, ini Islam seperti itu karena harga orang Islam itu mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, mahal. Sampai ketika kalau sudah meninggal pun orang yang menyolatkannya harus orang yang amin, orang yang amanah, kemudian tidak membicarakan kekurangannya, kemudian harus dengan penuh kelembutan, dimandikan, dikasih kapur baru sewangian, dimuliakan dalam Islam itu. Karena apa? 2 kalimat syahadat yang menjadikan harganya mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada juga qatlul ghairi amadin, pembunuhan yang tidak direncana. Ya. Misalkan Pak Jingkos sama siapa yang di sini, mungkin sama Pak sama Uwa lah, UAN, latihan pedang, terkehajar atau latihan panah, targetnya di sana malah kena. Itu kan tidak direncana. Ini namanya qatlul ghairi amadin. Ya. Maka dia harus membayar kifarat. Mari kita lihat ayatnya sedikit. Allah Akbar. Dibuka dalam surat An-Nisa.
An-Nisa ayat yang ke-92 93. Nah, yang 92-nya. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Sudah ketemu? Dan tidak patut bagi seorang mukmin, artinya tidak boleh membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena khata'a, tadi tidak disengaja, ya. Kan bisa saja main pecut kemudian kena matanya, tiba-tiba pemberdayaan mau kan, bisa tidak disengaja. Wa man qatala mu'minan khata'a, maka siapa saja orang yang membunuh orang mukmin karena sengaja, karena tidak disengaja, pertama fatahriru raqabatin mu'minatin, maka dia harus membebaskan seorang budak, ya, hamba sahaya, budak itu. Tapi sekarang perbudakan tidak ada. Itu ada pembahasan tersendiri tentang perbudakan, karena pasti berkaitan dengan peperangan, kemudian kaitan dengan adanya tawanan, ya. Atau yang kedua, wadiyatun musallamatun ila ahli, tadi bayar diat, ya, bayar denda, diberikan kepada keluarga yang terbunuh tadi, ya. Harganya tadi, ya, 1000 gram emas, 100 ekor unta, 200 ekor lembu, kalau enggak 12.000 ekor kambing, ya. 12.000, kabayangnya 12.000 kambing banyak. Illa ayyasaddaqu, kecuali kalau mengikhlaskan, mensedekahkannya. Nah, langsung pada kalimat selanjutnya di bawahnya itu, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadadun salatan ila ahli wa tahriru raqabatin mu'min faman lam yajid. Kalau tidak menemukannya, di situ ada pilihan yang ketiga, fasiyanu syahraini mutatabi'aini taubatan min Allah. Kalau mungkin uang kisos tidak jadi, kemudian bayar dia, ya, biar membebaskan seorang budak juga nggak punya, kemudian bayar dia juga tidak punya sampai 1000 gram emas, maka gantinya 2 bulan berturut-turut saum, ya, sebagai ganti taubatnya. Nah, yang di bawah ini, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, jika tidak tobat, ya, jika tidak tobat, siapa yang membunuh orang mukmin karena sengaja, maka fajazauhu jahannam khalidan fiha, maka balasannya adalah jahanam, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah marah kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa addalahu, dan Allah telah menyediakan baginya adzaban 'azima, siksaan yang sangat agung, yang sangat dahsyat. Ini yang direncanakan kalau tidak tobat, seperti inilah khalidan fiha. Tapi kalau tobat harus bayar diat, kalau enggak kisos, ya. Jika kisos tidak, ya, maka harus bayar diat, sebagaimana orang yang tidak sengaja membunuh orang mukmin. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini orang yang membunuh dan yang dibunuh itu sama-sama, kalau berhadapan ini sama-sama ada niat untuk membunuhnya. Sehingga Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang terbunuh, masa masuk neraka orang yang terbunuh? Dia kan namanya juga orang dibunuh, ya. Maka kata Nabi, sama-sama kedua-duanya dalam neraka, dikarenakan orang yang terbunuh pun punya niat, ambisi untuk membunuh, tapi takdirnya keburu dibunuh. Nah, jamaah rahimakumullah, ini dilihat dulu pembunuhannya seperti apa, ya, kasusnya seperti apa. Kalau sama-sama orang mukmin, kemudian dia saling membunuh atau berperang, maka yang terbunuh juga sama di dalam neraka jahanam. Akan tetapi diingat, ya, di sini kalimatnya kata Nabi,
Idzal taqal muslimani, berarti masih dikatakan dia seorang muslim bukan kafir ya. Sedangkan membunuh adalah dosa besar, tapi tidak menjadikan seseorang kemudian keluar dari Islam ya, begitu. Kalau di dalam surat Al-Furqan termasuk dosa besar. Di dalam surat Al-Furqan itu dikatakan ada 3 dosa besar yang Allah firmankan secara berurutan, tidak ditemukan dalam ayat yang lain. Surat Al-Furqan surat 25 ayat yang ke-69 kalau tidak salah. Coba kita lihat. Surat Al-Furqan. Sudah. Nah. 68 ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, menyekutukan Allah. Yang kedua, wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Ini illa bil haqqi, kecuali dengan ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bil haqq di situ 3 orang inilah yang dimaksud. Wala yaznun, dan tidak juga berbuat zina. Nah, ini dosa menyekutukan Allah, syirik, dosa membunuh dan dosa zina. Ini dosa besar secara berurutan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan membunuh ini poin yang kedua setelah menyekutukan Allah. Nah, kenapa ini kaitannya dengan kaitan dengan persoalan hati? Karena di situ Nabi menjelaskan kenapa orang yang dibunuh pun masuk neraka, karena ada ambisi. Ini kan pekerjaan hati, ada niat, sama-sama niat, ada ambisi ingin membunuh lawannya, akan tetapi ditakdirkan dia jauh lebih dulu terbunuh, begitu. Ini hadis yang ke-8 dan yang ke-9. Kita masuk sekarang hadis yang ke-10. An Abi Hurairah, sudah terkenal Abu Hurairah ya. Siapa nama aslinya Abu Hurairah, masih ingat kan? Abdurrahman As-Sakhr. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabiyyi, dari Nabi sallallahu, semoga memberikan salawat Allah alaihi kepada Nabi wasallam dan keselamatan sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, salatul jami', kata Nabi, salat seseorang secara berjamaah, tazidu ala salatihi fi baitihi, akan lebih banyak lagi pahalanya, ala salatihi fi baitihi, daripada salat sendirian di rumahnya atau di pasarnya, suki. Berapa itu? Khamsan wa ishrina darajatan, yaitu 25 derajat. Fa inna ahadakum, maka sungguh salah seorang di antara kalian, idza tawaddoa, jika berwudu, fa ahsana, kemudian dia membaguskan wudunya, wa atal masjidah, dan dia datang ke masjid, la yuridu, dia tidak menginginkan yang lainnya ke masjid, illa sholata, kecuali sholat. Lam yakhdu khutwatan, tidaklah dia melangkahkan satu langkah dari kakinya, illa rafa'ahu Allahu biha darajatan, kecuali Allah akan mengangkat bagi orang itu apanya? Darajatan, derajatnya. Wa hatta anhu khati'atan, dan Allah akan meleburkan dari kedua kaki yang dia langkahkan khati'atan, setiap satu langkah bergugurlah satu kesalahannya. Hatta yadkhulal masjidah, sampai dia masuk masjid. Wa idza dakhala masjidah, dan jika dia masuk masjid, kana fi sholatin ma kana tahbisuhu,
Kemudian setelah dia masuk masjid, apabila sudah di dalam masjid, dianggap mengerjakan sholat selama menunggu dilaksanakannya sholat. Wa tusolli yakni alaihil malaikatu, dan bahkan sepanjang dia di masjid, malaikat berselawat mendoakan orang itu. Madama fi majlisihi, selama dia berada di tempatnya. Alladzi yusolli fihi, yang ketika itu dia sholat. Apa doa malaikat? Allahumma ya Allah, ighfir lahu, ampunilah dosanya dia itu. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Malam yuhdits fihi, selama dia belum berhadas, ya, tidak buang air besar ataupun air kecil atau apa saja yang bisa membatalkannya. Jamaah rahimakumullah, sholat berjamaah di rumah, sholat berjamaah kemudian di pasarnya, itu kalau dia berjamaah lebih baik dibandingkan sholat sendirian, ya, berapa? 25 derajat. Tapi kalau dia berangkat ke masjid, ya, itu setiap langkahnya, kalau niatnya, di sini kan disebutkan dalam hadisnya la yuridu illa sholat. Dia datang ke masjidnya bukan untuk berbisnis, dia datang ke masjidnya bukan untuk yang lain, tapi ke masjidnya ini hatinya, ya, itu hanya ingin sholat, ya, murni ingin sholat. Maka setiap langkah yang dia ayunkan, ya, Allah angkat derajatnya, dan kaki yang dia langkahkan, setiap satu langkah Allah hapuskan satu dosa kesalahannya, ya. Kemudian sampai dia masuk ke masjid dan terikat sampai menunggu datangnya sholat, kemudian sampai sholat sampai selesai, itu sepanjang itu malaikat mendoakan dia, ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah rahmatilah dia selama dia belum berhadas, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya mengajarkan kepada kita bahwa Allah ini maha tahu dengan ketulusan dan kemurnian hati seseorang, ya. Kalau dulu masih ingat Pak, perjalanan perjalanan para sahabat dari Makkah ke Madinah untuk hijrah, hadis yang innamal a'malu binniyat, itu kan salah satu di antara mereka itu ada yang namanya seorang sahabat yang dari sejak berangkat sampai ke Madinah itu diperhatikan oleh Nabi. Setiap berhentinya beda gitu, ya. Tidak murni untuk hijrah. Kemudian ketika berangkat, cara bicaranya, bahasa tubuhnya, sampai ke Madinah, kemudian Nabi menikahkan orang itu dengan seorang wanita yang sama-sama ikut hijrah, namanya siapa? Ummu Qais, ya. Sehingga terkenalah di kalangan sahabat muhajir Ummi Qais. Dia hijrahnya tidak murni untuk Allah dan Rasulnya, tapi hijrahnya ingin menikahi Ummu Qais. Nah, sekarang bapak ibu berangkat setiap dengar, atau bapak ya, ibu itu bagusnya di rumah, tapi kalau di masjid harus atas izin suaminya. Berangkat 5 waktu ke masjid ini dalam rangka apa, ya? Apakah murni untuk sholat saja atau ada niat yang lain, ya? Nah, kalau murni untuk sholat, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu akan hati, keikhlasan kemudian hati seseorang. Allah berikan derajatnya, ditingkatkan di sisi Allah. Kemudian setiap satu langkah Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya. Bahkan sepanjang dia nunggu di masjid sampai selesainya mendapatkan doa dari malaikat. Kita tidak ragu, doa malaikat itu pasti diijabah. Allahumma gfirlahu warhamhu, ya Allah ampunilah dosanya dan rahmatilah dia, ya Allah. Siapa yang tidak mau? Itu kalau idza wa'atal masjidah la yuridu illa sholat. Harus jadi catatan dalam hadis ini, bahwa tidaklah dia datang ke masjid kecuali yang diinginkan dan diniatkannya murni untuk sholat. Karena sholat wilayah sekalian ya, janjian ya bisnisan sudah ya. Niatnya sudah tidak murni untuk
sholat. Bisa begini, kalau seandainya tidak ada orang itu untuk berbisnis janjian di masjid, mungkin tidak sholat di masjid. Mau bahasanya seperti apapun, Allah maha tahu. Makanya ketika sudah masuk waktu sholat, murni saja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta efek dari sholat pun nggak usah jadi pertimbangan. Nah, sholat ke masjid yang sehat saya. Kan para ulama mengatakan sholat itu adalah riyadhah badaniyah, olahraga badan. Dari sejak takbiratul ihram kan bergerak, ruku, sujud dan sebagainya. Itu adalah efek positif dari sholat tanpa kita meniatkan untuk sehat. Dengan sendirinya Allah berikan kesehatan. Ya. Tapi murni ingin sholat mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, dulu ada seorang sahabat ya. Makanya di pelajaran dalam kita jangan pernah kita mengharap ya, kaitan dengan urusan-urusan dunia, terlebih sanjungan, terlebih penghormatan ataupun kedudukan penilaian di antara pandangan-pandangan manusia. Nanti saya buatkan di hadis yang ke-10 ya, hadis yang ke-11. Sebelum masuk pada hadis yang ke-11, coba kita resapi karena banyak terjatuh orang muslim, mungkin termasuk kita semuanya. Terlebih orang yang punya kedudukan dalam sebuah organisasi ataupun punya kedudukan dalam sebuah pergerakan, baik pergerakan dakwah maupun pergerakan masjid. Apa saja yang itu kaitan keumatan itu akan teruji ya, akan teruji kaitan dengan ini. Makanya pelajaran tentang ikhlas pekerjaan hati itu tidak pernah kosong sedetik pun, harus jangan lengah dan harus terus dibersihkan ya. Jangan sampai kita seperti sudah banyak amal soleh ini berlelah-lelah tapi ternyata tidak murni lillah gitu. Makanya pelajaran tentang keikhlasan terus setiap saat. Coba kita resapi, ada dalam Al-Quran 2 kalimat yang kalimat ini menjadikan para ulama dahulu memposisikan urusan hati adalah tertinggi dibandingkan urusan amal itu sendiri ya. Ayat mana? Mari kita lihat. Satu, dibuka dalam surat Luqman surat 31 ayat 16. Ini termasuk salah satu di antara wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Coba nanti kita resapi ya makna yang terkandung di dalamnya. Sudah ketemu? Baik. Itu kan wasiat Luqmanul Hakim banyak dari sejak ayat yang ke-13 sampai pada ayat 16-nya dilihat ya bunayya. Ini pendidikan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, innaha intaku mithqala habatin min khardalin. Jika amal-amal soleh itu mithqala habatin ditimbang ada seberat biji sawi min khardalin dari sesuatu yang tak nampak ya. Fatakun fi sakhratin, dan itu ada di sebuah sokroh. Sokroh itu Pak, sebuah lembah yang penuh dengan lautan pasir dan tidak berpenghuni, itu namanya sokroh ya. Nah, kemudian di situ pasir-pasir, tumpukan pasir, nah di dalam tumpukan pasir itu awfis samawati, atau mungkin ya, amal yang sebesar seberat biji sawi ya, itu ada di 7 langit, awfil ardi, atau di bumi.
Orang nggak tahu pokoknya, nggak ada yang tahu gitu. Kalau proyek akhirat, entah itu masjid, madrasah ataupun lembaga kemanusiaan atau apa saja, ini besarnya bisa besar itu oleh orang yang dianggap biasa, tidak terkenal. Itu namanya fisahroh, tidak familiar orang ini, bahkan tersembunyi, tapi tiba-tiba besar. Yang terlihat adalah orang-orang yang terdepan. Padahal mereka bisa menjadi besar. Ada orang-orang yang tidak mau terkenal, bahkan sama sekali tidak orang tahu. Kalau tidak ada orang ini mungkin tidak menjadi besar. Ini fisahroh, di dalam lipatan-lipatan atau tumpukan-tumpukan pasir. Au fis samawati au fil ardi, atau di langit maupun di bumi. Ingat, ya'ti bihallah. Kan sering begini kita, kenapa saya kok nggak diapresiasi? Itu penyakit hati, Pak, ya, yang begitu itu ya. Padahal orang dulu, seperti kisah seorang sahabat Rasulullah SAW, Mu'adz bin Jabal, beliau pernah menangis kan, ya, menempelkan, mungkin saya pernah berkisah riwayat ini, menempelkan keningnya di dinding Ka'bah, ya. Kemudian sahabat itu, kemudian beliau bertanya gitu ya. Beliau, sahabat yang lain bertanya, kenapa engkau menangis dan menempelkan kening di dinding Ka'bah? Kemudian beliau menjawab, aku teringat sebuah hadis dan aku takut tidak termasuk dari orang yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian beliau menyampaikan sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbul akhriya wal abriya wal atqiya idza hadaru lam yu'rafu idza ghabu lam yuntaqadu ulaika masabihul huda tazilu minhum kullu dhulmatin. Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbul akhriya, suka dengan orang yang akhriya. Akhriya itu diambil dari kata khafi, sesuatu yang tersembunyi. Allah suka dengan orang yang beramal tapi amalnya itu tidak mau diketahui oleh orang. Cukuplah bagian orang lain saja yang pantas untuk terdepan. Dia tidak mau. Wal abriya, tapi tetap berbuat baik. Wal atqiya, tetap menjaga kualitas ketakwaannya. Idza hadaru lam yukrafu, jika hadir di tengah-tengah umat banyak orang tidak tahu. Wa idza ghabu lam yuftaqadu, kalau dia pergi juga orang banyak tidak merasa kehilangan. Ulaika masabihul huda, mereka itu adalah pelita-pelita hidayah, kata Nabi. Tazilu minhum kullu dhulmatin, setiap kedoliman itu sirna karena kehadiran orang seperti itu. Kehadiran itu kenapa? Karena menjaga keikhlasannya itu. Ya. Kalau sebuah tim, Pak, ya, kadang kan kita ada masa-masa dalam sebuah pekerjaan akhirat apapun gitu ya, bikin panitia. Mungkin kalau pas ada WO, ya, apa namanya WO? Wedding organizer, ya, itu kan ada yang bagian MC-nya, ada yang bagian cateringnya, ada bagian mungkin kita diposisikan bagian tukang gegerohnya. Tukang gegeroh tidak terkenal di tukang gitu ya. Tapi Pak, kalau tidak ada yang gegeroh ini, orang yang hadir tidak makan gitu. Ya. Itu akan teruji keikhlasan. Nah, saya tak diharap baiknya. Ayo saya bagian gegeroh. Padahal ini di sisi Allah Subhanahu wa taala besar pahalanya. Dan kalau ini nggak ada, bubar sudah. Penting kehadiran keikhlasan itu dalam pekerjaan. Ya. Saya kisahkan Pak, orang pernah ada kejadian ini ya, di keluarga saya, keluarga istri saya. Ini kejadian. Ya. Makanya jangan mensikapi amal rendah, tapi sikapi amal dengan penuh keikhlasan, maka akan menjadi tinggi pahala dari Allah SWT. Meskipun tukang gegero, ada yang mau menikah, itu udah hadir semua, Pak lebihnya sudah hadir, kemudian keluarga dari dua belah pihak sudah hadir.
tapi laki-lakinya yang mau nikah nggak hadir, gimana itu? Ya, ini masih saudara, ya. Nggak hadir, qadarullah. Hayu, kan rek kawin nanti, sok nanti payun kayak surprise gitu. Itu nunggu yang guling gasahan itu lebihnya karena masih ada jadwal tempat yang lain, biasanya lebih kan begitu. So enggak sebenarnya pada jadwal tempat sanes, pada ayah amplop tempat sanes. Nah ini yang lebih besar lagi siapa? Wanitanya yang sudah di pelaminan, lebih bikin palu lagi keluarganya. Akhirnya masya Allah takdir harus terjadi. Nu tukang gegero ya, laki-laki di belakang tidak terkenal apa jadi terkenal. Tukang gegero bisa mana senang dandanan akhirnya daripada wirang kan. Akhirnya benar didandani Pak itu ya. Didandani beringat ulang itu benar takdir kita kumanya. Didandani benar pakai dibawa ke pelaminan jadi nikah itu Pak ya. Jadi nikah sampai sekarang masih ya. Nah itulah 500.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dalam hadis riwayat Muslim, takdir jodoh itu sudah ditentukan. Jadi tong hariwang urusan hari itu manyage bagian gegero kan tidak terkenal, tidak familiar. Tapi dia ikhlas gegeronya. Pas saya ceritakan bedah buku di Jatinangor, ada yang tanya, Ustaz, abdi mah mau cenah jadi praja deh. Terus jadi hayang jadi tukang gegero. Itu udah ikhlas jadi tukang gegeronya. Coba Pak, Masya Allah, ada takdir begitu, Masya Allah. Nah makanya ini pelajaran besar bagi kita. Saya ingin menjelaskan kalimat pertama dalam ayat ini, ada kalimat mithqala habbatin min khardalin. Yang kedua, pada rakaat kedua tadi Ustaz Asep baca apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di penghujung ada kalimat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau di situ mithqala dzarrah, kalau dalam ayat ini mithqala habbatin min khardal. Mithqal, kalimatnya Al-Quran itu mendidik sekali. Mithqal kalimat, mithqala habbatin min khardalin. Kemudian mithqala dzarrah. Mithqal ini dari taqala, sesuatu yang berat. Mithqal alat untuk menimbang. Ya. Kalau kita dalam pikiran menimbang itu kan sekilo, 2 kilo itu udah umum Pak. Ya. Kalau 1 ons, 2 ons udah umum. Berapa gram? 1,5 gram, 5 gram, udah umum itu. Itu namanya mithqal, alat untuk menimbang sesuatu yang berat. Mestinya gitu, 1 gram paling ringan, 2 gram, 3 gram sampai 10 kilo, sekian kintal. Mestinya namanya mithqal itu untuk itu. Tapi ini indah sekali. Allah berfirman-Nya alat untuk menimbangnya, yang ditimbang itu habbah. Ya. Habbah itu kalau maknanya banyak, saya ambil salah satunya adalah biji sawi kecil, ya, biji sawi. Habbah, khordal Pak. Ya. Dalam bahasa Arab ada istilah khordal lilahmin, ya, lilahmin. Nah, lahmun itu daging. Kalau waktu Idul Adha kan panitia ngeretan daging. Ibu-ibu mau pas masak ya, kemudian ngeretan daging itu ya, biasanya di pisau itu ada yang nempel kan,
khordal itu begitu. Kira-kira yang nempel itu jadi diperhitungkan oleh kita tidak? Tidak. Itu namanya khordal dalam bahasa Al-Quran. Ketika dipotong itu paling dibuang, ya. Terus dicuci kadang. Pokoknya tidak dipalire, kata orang Sunda. Tidak diperhitungkan. Ya. Mestinya yang mithqol itu kan yang sekilo, 2 kilo, yang potongan-potongan besar. Nah, khordal itu yang nempel di pisau itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada kita, jangan pernah memandang hina sebuah pekerjaan yang mungkin dalam pekerjaan itu banyak orang tidak mau melakukannya, tapi itu amal soleh. Saya mau tukang sesapu di masjid ini. Jangan dikira cleaning service, bahaya bahasanya sekarang. Tukang bersih-bersih di masjid, tukang ngepel di masjid, tukang ini ngecat, itu kan tidak terlalu familiar dan pekerjaan itu pekerjaan kasar, tidak diperhitungkan oleh manusia. Tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat diperhitungkan. Apa yang menjadi besar di sisi Allah? Persoalan hati, ya. Sampai kata Allah, in taku mithqala habbatin min khardalin. Nah, itu kan wasiat Luqman Hakim, mengajarkan tentang pekerjaan hati. Wahai anakku, seandainya ada amal soleh, kalimatnya in taku muannas, bentuknya jamak. Kullu jam'in muannas, setiap bentuknya plural dalam bahasa Arab itu berarti statusnya muannas. Sehingga kalimatnya in taku mithqala habbatin khardalin. Nah, seandainya di sana ada banyak amal, yang amal itu kecil sekali, seperti biji sawi yang itu tidak diperhitungkan oleh banyak orang. Orang tidak memperhitungkannya, membiarkannya, mengabaikannya. Seperti khordal, nah itu amalnya. Banyak orang tidak tahu dan orang tidak memperhitungkannya. Itu ada di mana? Fi sokhratin, di tumpukan-tumpukan lautan selembah, itu lautan pasir, di antara serbuk-serbuk pasir itu. Aw fis samawati, atau di langit 7 langit itu yang berlapis-lapis. Ya. Baru 1 langit saja kita udah wah, ini berlapis-lapis lagi. Aw fil ardi, atau di bawah bumi terpendam. Banyak orang tidak tahu. Ya'ti bihallah. Nah, kalimatnya ya. Ingat, di sana ada Allah. Allah perhitungkan. Ya'ti bihallah. Maka biarkanlah Allah yang akan membesarkan derajat kita di sisinya dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nyambung Pak dengan hadis yang sebelumnya, bahwa manil tamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardan nas anhu. Siapa saja yang melakukan amal soleh karena Allah, murni karena Allah, sholatnya karena Allah, zakatnya karena Allah, kurbannya karena Allah, apapun amal solehnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, posisinya dimanapun ya. Meskipun orang tidak suka, pegawai ya, tidak suka, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Radhiyallahu anhu wa ardan nas anhu. Allah ridho kepada orang itu, dan Allah akan jadikan orang-orang yang tadinya tidak suka menjadi ridho kepada orang itu. Nah, kenapa? Allah yang akan mengangkatnya. Banyak di sana orang-orang yang tidak terkenal, bahkan tidak mau dikenal oleh orang dengan amal solehnya. Tapi setelah mereka tiada, Allah angkat orang itu, sehingga tahu ternyata di balik kesuksesan urusan maslahat umat ini, orangnya sudah tiada dan tidak familiar, itulah orangnya. Itu sering begitu Pak ya. Kenapa? Karena kualitas keikhlasannya. Nah, jamaah rahimakumullah, pernah suatu ketika ada namanya Ibnu Mubarak.
Ibnu Mubarak ini dikatakan, Abdullah Ibnu Mubarak ini dari kalangan tabi'in, berarti generasi kedua setelah sahabat. Beliau ini terkenal satu, ghani, kaya. Dua, dia ini seorang mujahid, ahli dalam strategi perang. Dan beliau juga seorang muhaddits, seorang ulama hadis. Karena suka begini kan, ada ulama hadis tapi tidak kaya. Ada ulama hadis kaya tapi bukan ahli perang. Ini Abdullah bin Mubarak ini selain dia kaya, kemudian dia seorang ulama hadis dan beliau juga seorang ahli strategi perang. Pernah dalam sebuah peperangan ada orang yang begitu beraninya menembus pasukan musuh. Penasaran, ada orang di belakangnya, perhatikan orang ini jago sekali gitu perangnya ya, jago sekali di atas kudanya. Selesai perang, ternyata orang ini lari di atas kudanya dengan pintarnya ya, di atas kuda di balik bukit ya. Akhirnya orang ini mengikutinya. Setelah ketemu, dia buka imamahnya. Imamah itu biasa kata orang-orang, itu juga bagian dari sunnah yang masih dilaksanakan di Yaman biasanya. Imamah itu seperti cadar tapi dari sorban, diginikan, disisakan makanya sehingga orang tidak tahu. Pas dilihat ternyata Abdullah ibnu Mubarak. Pas ketemu Abdullah ibnu Mubarak mengatakan, jangan pernah kau ceritakan kepada siapapun selama saya masih hidup. Nah, gitu. Makanya benar kalau orang mengatakan ya, seorang pujangga siapa namanya Asy-Syauqi dari Mesir, beliau mengatakan ihfad li nafsika qabla mautika dzikraha wa dzikru lil insani umrun tsani. Jagalah dirimu untuk ingin dikenang, jangan wa dzikru lil insani umrun tsani. Kalau ingin terkenal nanti saja atas izin Allah Subhanahu wa taala setelah episode yang kedua, maksudnya setelah meninggal ya begitu. Yang kedua kalimatnya wa may ya'mal mithqala dzarrah, sama. Dzarrah itu atom atau serbuk ya. Dzarrah itu atom. Kalau dalam bahasa Arab dzarrah itu begini Pak. Bapak coba ibu di pagi hari ya, pas bersihkan openly ya, apa namanya jendela itu suka pagi hari waktu duha jam 9 tersorot atau jam 8 tersorot cahaya matahari ya. Suka ada terlihat bayang-bayang darah itu bahasa Al-Qur'annya ini. Nah, artinya itu kan sesuatu yang susah untuk dilihat, apalagi sampai dipegang, saking halusnya, saking kecilnya gitu ya. Tapi itu tidak diperhitungkan oleh manusia, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diperhitungkan. Nah, persoalan apa? Hati ya. Enggak apa-apa amal itu kecil, dan bahkan banyak orang tidak suka dengan amal itu, tapi itu kan amal soleh. Disitulah ya, hati ini akan teruji. Jaga keikhlasan. Ya roh kalimatnya ya. Ya roh, Allah akan melihatnya. Ya roh di sini efek positif dari yang dia lakukan sekecil apapun, bahkan orang tidak banyak memperhitungkan, oleh Allah diperhitungkan. Orang ini ya roh, orang ini akan merasakan efek dari perbuatan amal solehnya itu. Di antaranya adalah ketenangan hati ya, ketenangan hati. Kemudian dengan izin Allah ada juga pahala yang didahulukan di dunia ya, mungkin disehatkan badannya ataupun dimudahkan urusannya atau apa saja ya, dengan cara Allah SWT. Ada juga yang nanti diakumulasikan oleh Allah, bisa saja ya rohnya nanti ketika sakratul maut dimudahkan. Bahkan sampai Ibnu Mas'ud mengatakan nanti dalam tafsir surat Al-A'raf, bagi yang mengkaji tafsir di sini, nanti ketika masuk pada surat Al-A'raf ya, A'raf itu kan bukit yang nanti dilihat pada masuk pada tafsir surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 40 sampai ayat yang ke-50-nya itu menggambarkan
ada orang-orang yang sudah masuk surga, ada orang-orang yang sudah masuk neraka, ada orang-orang yang masih di bukit A'raf, mau masuk surga dia tertahan dengan dosanya, ya, sehingga tertahan tidak jadi masuk surga. Mau masuk neraka dia juga punya amal soleh yang menjadikan dia tertahan. Bahasa mudahnya balance antara kebaikan dan keburukannya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kata beliau, seandainya ada satu amalan yang kecil sekali yang jarang orang itu memperhatikannya, tapi dia lazimi dalam kehidupannya dengan menjaga keikhlasannya, mungkin tadi bagian cleaning service ataupun yang lainnya, ya, mudah-mudahan kata beliau itu bisa menambah beratnya timbangan kebaikan di sisi Allah sehingga tidak jadi lagi ashabul a'raf. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an tufarriqu min darbika fi inna'il mustasqa. Dalam hadis yang lain kata Nabi, jangan pernah kamu menyepelekan hal yang baik meskipun hanya ngasih air kepada orang yang membutuhkannya. Setan kaera sisi jalan yang cayu ka batur nang ya. Padahal orang ini punya amal besar. Bahkan kalau tidak salah pernah viral juga ada seorang anak kecil di salah satu masjid mewah. Datang orang menyambutnya, kemudian bercecer sendal, dia benerin sendalnya. Itu aja pekerjaannya. Ternyata pas ditanya, ya, dia sambil malu-malu karena ada orang yang tanya, akhirnya nggak boleh berbohong kan. Hanya jawab, ternyata anak itu adalah anak dari orang yang mewakafkan masjid itu. Ya, mestinya kan pakai pajero pergi ke sana kemari, ya, anak itu, tapi dia pekerjaannya itu, ya, karena wasiat dari bapaknya yang mewakafkannya. Nah, jamaah rahimahullah, kalau tidak menjaga keikhlasan, kurang teh apal tuh masjid itu mewakafkan bapak kurang gitu, menerima teh apal kurang itu. Nah, itu penyakit hati, ya. Justru kalau ibu bapak punya amalan dan banyak orang tidak tahu, bersyukur alhamdulillah. Berarti sempurna hanya Allah saja yang tahu. Suatu saat ternyata ada orang yang tahu, itu karena murni Allah dengan cara Allah ingin memuliakan kita. Gitu. Mana apal tuh ya pasantren ya teh. Aki urang ngawakafkeun teh. Mata kok macam-macam ka urang gitu. Aki urang bapak urang gitu. Alhamdulillah. Itu kemudian hadisnya sudah habis waktunya nih ya Allah. Berarti yang akan datang ini masuk pada hadis yang ke-11 sama terakhir hadis yang ke-12. Ada hadis panjang sekali, ya, tentang 3 orang yang mendapatkan pahala di sisi Allah karena 3 pekerjaannya. Apa saja yang nanti kita pelajari di pekan yang akan datang. Baik. Yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.